Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan napas kehidupan. Dan kita boleh dalam kehidupan yang sukacita mengawali pagi hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, saudara-saudari kami undang untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hidup kita adalah milik Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, setiap waktu kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan. Salah satu dari pergumulan itu adalah apa yang harus kita lakukan agar hidup kita benar dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita sering bergumul untuk menaklukkan keinginan daging. Tetapi seringkali kita tidak berdaya, bahkan kalah. Karena pada dasarnya roh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Sebagaimana yang dikatakan Matius 26 ayat 41 itu. Saudaraku, selama keinginan daging kita begitu lebih dominan, maka langkah hidup kita sepenuhnya akan dikendalikan oleh daging. Rasul Paulus menegaskan dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-8 itu. Sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, yang pasti tujuan hidup kita adalah kita memiliki kehidupan yang kekal. Melalui kemenangan Kristus dari kematian dan kebangkitan Yesus, itu adalah jaminan bagi orang yang percaya dia memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup kita telah ditebus dengan bayaran yang sangat mahal, yang tidak terbeli secara materi, karena hanya dibayar dengan darah Kristus di kayu salib. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-18 sampai 19 itu. Firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Yesus yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti
darah anak domba yang tak bernoda dan tidak bercacat. Saudaraku, sekali lagi firman ini mengingatkan kita bahwa saya, saudara, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah ditebus Kristus dengan darahnya yang suci itu. Dengan demikian, sudah seharusnya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, melainkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, Kristus telah mati untuk semua, supaya orang yang percaya hidup dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa Kristus adalah hidup kita. Orang Kristen harus hidup berpusat pada Kristus, dan seluruh kehidupannya haruslah meneladani perbuatan Kristus di dalam kehidupannya. Saudaraku, melalui firman Tuhan pagi hari ini, firman ini mengajak kita ikut dan berjalanlah bersama dengan Yesus, supaya hidupmu damai dan engkau penuh dengan sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pagi hari ini, jadikanlah hidupmu milik Kristus dengan memberikan yang terbaik dari seluruh gerak kehidupanmu sebagai persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam mengawali kegiatan kita dalam satu hari ini, Tuhan mengajak kita, ikutlah Tuhan Yesus, dan dialah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, supaya dalam satu hari ini seluruh kegiatan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah memberikan sukacita yang besar buat kami. Kami sungguh berharga di mata Tuhan, karena Engkau telah menebus kami dan Engkau menginginkan kami untuk tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, melainkan hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ajari kami untuk tetap mensyukuri pemberian-Mu yang besar melalui kehidupan yang telah Engkau menangkan dari kematian itu. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk mengikut dan meneladani Engkau dalam seluruh gerak kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan dalam satu hari ini, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati aktivitas mereka, dan biarlah tuntun mereka senantiasa bersuka cita dalam mengawali kegiatan mereka sampai mengakhiri dengan ucapan syukur kepada. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat